Film Timur ini memang terinspirasi dari kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh abdi negara, dalam hal ini TNI, tapi memang secara naskah dan cerita akan dihantarkan oleh kisah 3 orang anak yang bersahabat dari kecil. Ketika ada kesempatan untuk bermain, why not? Dan kayak semua orang pasti sebagai aktor mungkin yang pengen main action pun pasti salah satu bucket listnya adalah bermain bareng Iko. Bahkan sekarang disutradarai sama beliau. Jadi wah, luar biasa sih kesempatan itu. Tapi memang so far Bang Iko tuh selalu percaya sama aktornya. Dia selalu, yang saya masih ingat ya sampai sekarang, bahasanya adalah gue percaya sama lu 100%, mainkan bro. Hai Sobat Grit, kami dari Film Timur, saya Aufa Segaf berperan sebagai Apollo. Saya Jimmy Kobogao berperan sebagai Sila. Saya Beon Destiano berperan sebagai Daniel. Oke, sebelum kita masuk ke karakternya nih, boleh di-spill dikit nggak Kak ceritanya atau sinopsisnya seperti apa sih Timur ini? Film Timur ini. Film Timur ini memang terinspirasi dari kisah-kisah heroik yang dilakukan oleh abdi negara, dalam hal ini TNI, tapi memang secara naskah dan cerita akan dihantarkan oleh kisah 3 orang anak yang bersahabat dari kecil, yang persahabatannya itu sudah seperti keluarga saking dekatnya mereka, tapi seiring berjalannya waktu mereka punya jalan hidupnya masing-masing. Nah, 3 sahabat ini adalah Apollo yang diperankan oleh saya, ada Sila yang diperankan oleh Jimmy, dan Timur yang diperankan oleh Iko Uwais. Nah, Sila dan Timur jalan hidupnya adalah menjadi abdi negara tentara, sedangkan Apollo dia tetap di kampungnya dan secara tidak sengaja dia tergolong ke kelompok bersenjata lah. Tapi pada satu ketika mereka dipertemukan kembali, tapi dengan situasi dan kondisi yang sudah berbeda. Nah, disitulah drama-drama terjadi, konflik-konflik terjadi, dilematis terjadi antara mereka bertiga dengan kondisi pada saat itu, dengan kisah-kisah masa lalunya, kira-kira seperti itu. Dan ini disutradarai oleh Kak Iko Uwais. Yes, ini disutradarai oleh Iko Uwais, ini debut penyutradaranya beliau dan film pertama dari PH-nya beliau, Uwais Pictures. Mungkin alasan tertarik kakak mau main film ini dan mungkin seperti apa nih rasanya disutradarai oleh Kak Iko Uwais? Mau jawab duluan? Boleh. Alasannya yang pasti Iko Uwais ya, siapa yang tidak tahu beliau di Indonesia, apalagi bisa dibilang dia salah satu aktor legend action di Indonesia dan di Hollywood, dan dia sudah go internasional. Dan ketika ada kesempatan untuk bermain, why not? Dan kayak semua orang pasti sebagai aktor mungkin yang pengen main action pun pasti salah satu bucket listnya adalah bermain bareng Iko. Bahkan sekarang disutradarai sama beliau. Jadi wah, luar biasa sih kesempatan itu. Kalau Kakak Jimmy mau tambahkan? Sama sih, garis besarnya seperti yang dijelaskan oleh Kakak Bion tadi. Selain nama besar ya, kita dulu lihat Bang Iko hanya di TV aja ya. Jadi ketika ditawar di film ini, walaupun masih proses casting dulu ya, buat saya pribadi tidak ada alasan buat menolak sih. Kalau menolak terlalu kebangetan. Emang siapa? Enak ditolak. Iya, betul. Saya pribadi juga tumbuh besar tuh melihat karya-karyanya beliau, dari mulai film Merantau, The Raid, terus kemudian film-filmnya di Hollywood, Miles 22, The Expendables. Itu tuh karya-karya yang luar biasa gitu. Jadi ketika ada orang yang memang sudah expert dan sudah gak diragukan lagi kemampuannya dalam genre action dan mau bikin film action, dia yang create, dia yang sutradara, itu akan menjadi kesempatan yang gak tahu mungkin akan terulang lagi atau enggak. Jadi sudah pasti saya 100% ingin tergabung dalam proyek ini. Dan di lain itu pun secara cerita pun menarik sekali, karena bukan cuman hanya memperlihatkan sisi action yang core atau yang terlalu agresif atau apa, tapi di lain sisi ada cerita-cerita drama yang juga menarik sebagai tontonan nanti. Oke.
Tapi sisi drama itu relate nggak sama kakak-kakak di sini? Ada yang relate nggak? Kalau aku pribadi sih lumayan cukup relate karena di sini kan sisi dramanya terutama dari kita bertiga tuh lebih memperlihatkan dan mempertebal persaudaraan. Dan background saya tuh dari Ambon, dari Indonesia Timur yang notabene kalau ngomongin tentang persaudaraan itu sangat erat sekali. Jadi itu sesuatu yang lumayan dekat dengan saya. Nah, kalau disutradarai sama Kak Iko sendiri gimana ya? Apa rasanya? Seperti apa beliau ini orangnya? Nah, gimana Kak Beon? Beliau itu membebaskan semua aktornya untuk kayak bermain dan bereksplorasi. Jadi kita di set pun kayak ya udah main aja dulu, dan ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang baik itu emosi atau ekspresi yang perlu digali lagi sama beliau, baru beliau kayak datang ngobrol ke kita kayak ini tuh emosinya begini, coba bayangin ini, sesimpel itu. Dan kita aktornya juga langsung nangkap dan langsung kayak ya udah take lagi yuk gitu, dan baik banget sih. Jadi di direct sama beliau itu tuh bener-bener aktornya di set pun nyaman, tidak ada tekanan sama sekali, jadi kita juga mainnya lepas. Nggak galak ya Kak ya? Baik banget. Baik banget. Nggak pernah ada nada-nada yang tinggi di lokasi, malah soft spoken ya kalau bilang. Iya, soft spoken. Jadi Datang, enak beliau lah kalau ngedirect pemainnya itu jarang sekali lewat, kan sutradara kan punya monitor sendiri ya, jarang sekali lewat HT gitu. Dia langsung nyamperin ke set, oh, kamu nanti agak diginiin dikit ya. Jadi kita sebagai aktor pun nyaman dan apa yang di brief tuh jadi mudah diterima sama aktor-aktornya gitu. Nah, tadi Kak Jimmy juga sempat bilang kan casting. Casting ini harus yang bisa bela diri nggak sih Kak untuk film ini? Nah, kebetulan saya dan Ova di film ini tidak punya basic bela diri seperti atlet atau yang pro lah. Jadi kami memang kosong, hanya ikut bela diri pun hanya buat olahraga aja. Yeah. Nah, tapi di sini ada tim UWAIS yang memang tim koreonya dari Bang Iko yang support kami. Jadi emang dilatih dari nol, gimana caranya. Bahkan pada saat casting itu yang dilihat bukan action ya untuk saya dan Ova. Kita malah dituntut buat dramanya dulu. Dan itu pertama di castingnya drama, jadi nggak ada action-actionnya. Karena dia udah prepare dengan tim Wise Team ya namanya. Itu udah mempersiapkan segala sesuatunya jauh-jauh hari, jadi itu bisa dilatih sama mereka. Oke, tapi aman selama syuting adegan action ya Kak? Kan tadi katanya dari nol gitu maksudnya. Aman sih harusnya karena segala sesuatu tentang safety itu sudah diperhitungkan dan dipersiapkan gitu. Baik safety secara teknis maupun safety secara aktor-aktornya. Karena seperti tadi yang Jimmy bilang, kita kan ada punya waktu sekitar 2 bulan untuk melatih adegan-adegan koreo itu kan. Nah, apalagi kita yang dari nol ketika pertama kali bergabung dan latihan tuh yang dilatih justru safety-nya dulu sebelum masuk ke koreonya. Gimana jatuh yang benar sehingga nggak cedera, gimana misalnya ada gerakan-gerakan yang meminimalisir cedera, itu tuh sudah dilatih dulu sehingga menjadi insting kita. Kalaupun nanti ada jatuh, kita udah refleks, muscle memory kita tuh udah menyatu gitu. Kalau menambahkan sih, di sini safety-nya di Bang Iko menurut saya mereka nggak bisa ditawar-menawar sih. Kalau udah harus ini safety. Mau seprofesional apapun itu, ada yang pernah aku udah sering seperti ini, aman kok. Bang Iko tetap nggak bisa, safety. Dan itu yang buat saya salut sih. Jadi nggak bisa ditawar-menawar karena sering udah ini, tapi tetap dia bawa standar dia yang dari luar, tetap safety. Oke, ada tantangan tersendiri nggak masing-masing untuk meranin karakter ini? Untuk kesulitan? Dari Beda-beda para Beda-beda. ini peneliti soalnya tantangannya apa Iya, nih? Tantangannya sebenarnya semua dari kita tuh tantangannya salah satu yang paling besar adalah cuaca ya. Kalau cuaca, karena cuaca di kita dalam syuting kebetulan dalam hutan, itu dari Lembang 1,5 jam lagi dengan melewati jalanan yang tidak teraspal. Jadi kebayangkan driver pulang tuh mobilnya kebayang masuk bengkel semua ya. Kebayangkan, jadi kayak tiap hari kita melalui jalur itu, dan ketika sudah sampai di hutan di set hujan. Jadi kadang-kadang setnya banjir, jadi kita nunggu lagi. Jadi kadang-kadang pendalaman karakter, pendalaman emosinya harus on off, karena ketika kita sudah on, setnya banjir lagi, jadi kita harus tunggu lagi, oke, otomatis hilang lagi. Tapi kalau saya pribadi untuk karakter Daniel, sebenarnya tidak terlalu jauh dari karakter saya aslinya, orangnya kocak gitu. Tapi bedanya adalah di sini
saya salah satu yang di sandra gitu, jadi kayak gimana sih orang kalau lagi dalam ketekanan, dalam penyanderaan seperti apa, jadi emosinya lebih dikeluarin seperti itu sih. Tapi aman ya Kak ya, sebagai Sandra Aman. ya, di Sandra ya. Aman, nanti nonton makanya. Oke, kamu Pak, tantangan atau kesulitan? Ya itu pasti cuaca dan karena lokasi kita tuh memang benar-benar hutan, bukan di-create hutannya, hutan yang lembab, yang dingin, dan posisinya tuh agak di ketinggian gitu. Secara faktor eksternal udah menjadi tantangan sendiri. Cuman secara karakter memang Apollo ini dia dengan Timur dan juga Sila tuh punya hubungan emosional yang sangat dekat karena mereka dari kecil kan. Tapi di seiring berjalan waktu di dalam kehidupannya dia seperti orang yang kehilangan arah, yang tidak punya pegangan hidup, nggak tahu mau kemana. Dia terpisah dengan sahabat-sahabatnya. Jadi secara range emosi itu lumayan ada banyak layer-layer yang harus dibawa di dalam kepala Apollo itu kan. Terus kemudian dari segi actionnya juga, karena aku sebelumnya memang sudah pernah ketemu film dengan genre action, tapi nggak sekompleks yang ada di sini gitu. Gimana harus memperhatikan action, tapi fighting yang kita lakukan tuh harus ada muatan emosi yang dibawa itu yang kemudian menjadi tantangan yang menarik sebenarnya untuk dilakukan. Tapi alhamdulillahnya dengan apa yang sudah kita persiapkan dengan tim, dengan Bang Iko selaku sutradara, eksekusinya jadi mudah dan lancar-lancar aja. Kalau saya cukup berat ya, karena saya sempat vakum lama untuk tidak bermain film. Terus di sini ditawari lagi. Untuk menghidupkan karakter ini adalah Sila namanya. Dia adalah teman kecil dari Timur dan juga Apollo, dan Sila ini adalah seorang anggota Kopassus, sama seperti Timur. Marwah seorang anggota itu kan dia disiplin, sigap, bagaimana. Memang tidak terlalu susah ya, maksudnya buat saya latar belakangnya di salah satu instansi negara, jadi kayak buat PBB, peraturan baris berbaris, sikap-sikap tegasnya kayak siap. Nah itu masih sering. Hanya memang yang terbaru adalah SOP pegang senjata. Karena ini saya sipil dan dimasukin ke situ itu agak berat. Sudah itu gimana teknis main ke penyerangan di hutan dan lain sebagainya. Nah itu berat, ditambah lagi dengan action. Tapi memang so far Bang Iko tuh selalu percaya sama aktornya. Dia selalu, yang saya masih ingat ya sampai sekarang, bahasanya adalah gue percaya sama lu 100%, mainkan bro. Ah itu seperti wah, kalau Kekuatan ya. iya imun booster gitu ya kalau langsung menyala abangku. Langsung. Menyala Bang. Ya kurang lebih seperti itu sih. True event yang dimaksud di dalam film Timur adalah akumulasi dari semua operasi-operasi khusus yang disebutkan sama Aufa tadi. Jadi ini tidak mengarah sama satu era ataupun politik. Atau mungkin puluhan tahun mereka terpisah karena jalan hidupnya masing-masing, terus kemudian dipertemukan kembali dengan pertama kali ketemu lagi dengan kondisi yang sudah berbeda. Itu yang salah satu yang menjadi favorit aku sih, dan secara penggarapannya memang aku benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya yang ada di dalam sini tuh. Bagaimana caranya jadi seorang sahabat yang tidak sedara tapi saudara, di situ dibutuhkan pengorbanan. Jadi terkadang kita kalau sayang atau nganggap saudara, kalau nggak berkorban tuh kayaknya kurang ya. Tapi di film ini sampai segitunya loh. Jadi kalau penasaran jangan lupa nonton film Timur. Oh ya, film Timur ini nanti akan tayang tanggal 18 Desember di bioskop seluruh Indonesia. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.